Halo. Pull. Oh. Ya. Mana yang bagus ya? Loh, ada kamera. Halo semuanya, nama saya Nikhil Madami dari jurusan SI tahun 2023 dengan NIM 231010-2002. Halo, nama saya Cakra Nugra Jodi. Saya dari SI 2023 dengan NIM 231010-2014. Hai, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 231010-2015. Hai, nama saya Mustika Bunga Septi Fares dengan NIM 231010-2018. Dia apaan sih? Ngapain sih lu rekam-rekam? Lu perkenalan. Nah emang gue juga. Emang gue siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Akdan Koi Sulaiman dengan NIM 231010-2027. Kami ingin mengobservasi infrastruktur TIK yang ada di perpustakaan Pradita. Apa sih infrastruktur TIK itu? Jadi, infrastruktur TIK itu Gua ambil. Nah, jadi infrastruktur TIK adalah komponen-komponen yang ada pada suatu perusahaan maupun lembaga-lembaga yang bekerja di bidang penginformasian. Nah, informasi tadi dapat ditunjang dan juga didukung atau ditopang dengan infrastruktur TIK yang tersedia. Nah, begitu kurang lebih. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu infrastruktur TIK? Selanjutnya kita akan mulai masuk ke sesi wawancara bersama Mas Erwin. Waktunya wawancara nih. Oke. Ya, kita sambut Mas Erwin. Bisa ceritakan sedikit Mas tentang profil dari perpustakaan dari Pradita ini, mungkin sejarah atau latar belakangnya? Sejarahnya perpustakaan Pradita berdiri saat pertama kali Pradita berdiri itu lupa saya 2018 apa 2017 gitu. Belum ada banyak sejarah sih. Masih baru ya kan? Iya. Kalau untuk luas fisik Mas dari perpustakaan ini tuh Mas tahu nggak berapa persisnya lebar panjangnya luas? Kurang paham sih saya, tapi ada denahnya sih saya. Cuman di situ langsung buat satu ukuran lantai satu ini, lantai GF ini. Ada berapa buku dan berapa data yang tersimpan di perpustakaan ini? Kalau buku kita kurang lebih ada 5.800 buku tercetak ya. Untuk yang digitalnya kurang lebih sama tapi untuk buku yang kepemilikan Pradita sendiri itu sekitar ada 700 sampai 800 e-book sama jurnal. Apakah ada kayak sistem di perpustakaannya Mas? Ada. Sistem bantuan. Perpustakaan menggunakan dua sistem, yaitu SLIMS. Sekarang udah generasi ke-7 atau ke-8 yang paling baru. Terus yang keduanya repository. Dan itu masih aktif Mas sampai sekarang? Masih aktif. Itu dipakai buat apa itu masih SLIMS sama repository? Kalau yang SLIMS untuk keperluan sehari-hari atau operasional perpustakaan. Terus untuk yang repository itu untuk penyimpanan skripsi, tesis, jurnal, tugas akhir mahasiswa. Baiklah. Sistem perpus Pradita ini pakai hardware apa aja tuh Mas yang menopang dari tadi si SLIMS dan episode-nya? Kalau hardware kita basicnya ada komputer biasa itu ada 2, terus ada barcode scannernya itu kita punya 2 yang barcode garis-garis pembaca, 1 yang bisa baca QR. Terus ada server atau semacam itu yang punya IT sih. Soalnya kan sistemnya itu ditaruhnya di servernya Pradita. Kita tadi bahas tentang hardware atau perangkatnya ya Mas. Bagaimana dengan OS dan juga software yang ada di dalam perangkat-perangkat tadi? Kalau softwarenya masih pakai Windows sih dulunya. Windows yang ke-11 ya sekarang ya? Windows 11. Untuk software, adakah yang ngegabungin tadi si barcode scanner dan juga perangkat-perangkat lain ke dalam itu? Ada drivernya kan atau ada software khususnya? Nah itu langsung dari SLIMS ya, bisa langsung membaca. Cuman itu sih harus dari barcode scanner, yang scanner cuma bisa baca scanner, yang QR itu hanya QR.
selama menjalankan sistem yang ada di Perpus Padita ini, Mas, adakah kendala-kendala yang masih ada gitu? Padahal bisa di fix tapi masih jadi kendala. Ada sih kayak penambahan bukan kolom ya bahasanya, kayak misalnya extension gitu. Kalau misalnya buku ini tuh diterbitkan oleh siapa, itu ntar ada tulisannya penerbit, terus penulisnya siapa. Nah, elemen ini kadang yang kita mau tambahkan kan kayak selalu ada tambahan permintaan dari entah dosen atau direktur sekalipun, kayak bukunya tuh buku sumbangan. Nah, kita pengen nambahin elemen bahwa buku ini tuh buku sumbangan gitu. Nah, itu sih kadang karena sistemnya open source gitu punya kita, tapi kadang udah ada orang yang edit, ngeganti apa gimana gitu, terus kita tinggal copy paste tapi ternyata itunya nggak kompatibel sama yang di kita gitu. Jadi harus nunggu IT belajar dulu lagi gitu. Berarti permasalahan itu ada di penambahan label kayak kategori apakah ini Ya semacam kayak gitunya sih. Berarti solusinya itu menambahkan label-label tadi, pelabelan tadi, labeling. Mas tadi sempat mention yang namanya itu Streams. Nah, Streams sendiri itu pemakaiannya itu menggunakan bahasa pemrograman. Nah, itu karena open source biar semuanya juga bisa. Itu jadinya based on PHP, terus ada jQuery sama MySQL. Baik Mas, saya rasa udah itu aja. Oke, terima kasih Mas. Sama-sama. Nah, itu dia video wawancara. Mau ngapain? Gue bikin video penutupan. Lo ngapain? Coba. Ya udah, kita bikin video bareng-bareng aja. Oke, itu dia video wawancara dari kami. Jangan lupa like, comment, and share. See you in next video. Bye.